Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kami dari grup A akan mempresentasikan hasil review jurnal dari kelompok kami pada topik peran biologi dalam model ekologi kesehatan berbasis populasi patologi lingkungan. Adapun anggota kelompok kami yang terdiri dari 8 orang, yang pertama adalah Vicky Nur Alifi Fitri, Siti Karomatulha, Sylvia Faula, Laila Agrista, Ditami Rahmarista, Sutra Pangestuti, Dinda Zafira, dan yang terakhir Azahra Helmi. Jurnal pertama yang kami review berjudul Reactive Oxygen Species Production Inflammatory Effects of Ambient PM2.5 Associated Metals on Human Lung Epithelial A549 Cells 1 Year Long Study The Delhi Chapter. Jurnal ini berasal dari jurnal Chemosphere 262-2021 128-305 halaman 1-18 yang ditulis oleh Ananya Das, Ghazala Habib, Perumal Vivekandan, Arun Kumar dari Departemen Teknik Sipil Institut Teknologi India, Delhi, India. Artikel ini dapat diakses sejak 15 September 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai partikel partikulat matter atau PM2,5 yang terjadi di Delhi, India. Di Delhi, India ini merupakan kota paling tercemar PM2,5 di dunia. Dalam satu tahun, India memiliki 4 musim, di mana musim yang paling berbahaya bagi kesehatan adalah musim dingin dan musim pasca musim dingin. Hal ini disebabkan pada musim dingin partikel PM2,5 lebih tinggi daripada musim yang lainnya. Selain itu, produksi IL-8 juga mengalami kenaikan. Adanya barium pada musim dingin dapat mengkatalis produksi ROS dan radika OH- yang menyebabkan naiknya sitokin dan turunnya kelangsungan hidup sel. Sedangkan pada masa pasca musim dingin, timbal, arsen, dan tembaga mempengaruhi pembentukan kabut fotokimia yang juga menaikkan produksi ROS. Partikel PM2,5 ini dilatar belakangi dengan adanya bahaya. Bahaya partikel PM2,5 ini sangat berbahaya sekali bagi kesehatan manusia. Bahaya partikel PM2,5 senyawa toksik ini yang terdapat dalam PM memiliki kemampuan untuk mengubah permeabilitas sel yang menyebabkan kerusakan DNA secara langsung dan kematian sel. Dilaporkan bahwa debu tanah mengandung PM2,5 yang berkaitan dengan kalsium, magnesium, aluminium, besi, seng, barium, dan mangan yang menyebabkan penurunan viabilitas sel. Konsentrasi PM dan komposisinya ini sangat berbahaya yang seringkali terjadi pada kota metropolitan. Kemudian PM2,5 ini memiliki dampak yaitu dapat meningkatkan konsentrasi respon paru-paru dan mengakibatkan penyakit kardiopulmoner. Lalu penelitian ini bertujuan untuk menentukan tingkat toksisitas partikel PM2,5 di India dan pada musim apa saja perlu diwaspadai adanya partikel PM2,5 di lingkungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme penelitian. Yang pertama, pada metode penelitian. Penelitian ini dilakukan oleh Departemen Teknik Sipil di Institut Teknologi Delhi yang dilakukan selama 1 tahun, yaitu pada masa Januari 2017 hingga Desember 2017. Lokasi pemantauan ini berada pada tengah kota Delhi. Terdapat 36 sampel yang memiliki nilai konsentrasi massa persentil 25,50 dan 75 yang akan diamati setiap bulannya untuk menentukan kandungan logam dan nilai toksisitasnya. Konsentrasi PM2,5 ini dihitung dengan membandingkan berat awal dan akhir dengan volume sampel udara dalam 8 jam per hari dan laju air 16,7. Studi toksikologi ini dilaporkan menggunakan sitotoksitas sebagai salah satu ukuran utama dampak yang diinduksi PM.
Uji MTT ini dilakukan untuk mengukur viabilitas atau toksisitas sel PM pada garis sel. Kemudian ada uji kolorimetri non-radioaktif untuk mengukur viabilitas sel proliferasi atau sitotoksitas. Untuk menentukan ROS melibatkan interaksi senyawa organik dan logam dari materi partikulat dengan reduktan sekuler dan antioksidan untuk menghasilkan spesies oksigen reaktif atau ROS yang menyebabkan stres oksidatif. Analisis aktivitas respon proinflamasi ini peningkatan penyakit pernafasan alergi sebagai mungkin karena adanya imunotoksit tertentu atau xenobiotik sebagai bagian dari materi partikulat. Sitokin ini berperan dalam inisiasi peradangan dan kemungkinan berkontribusi pada polariasi respon imun spesifik yang berperan dalam perkembangan penyakit pernafasan alergi. Kemudian untuk mengetahui potensi PM2,5 ini untuk menginduksi inflamasi terkait penyakit pernafasan alergi. Konsentrasi sitokin ini, proinflamasinya IL-6 dan IL-8 diukur dalam kultur sel. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian. Dari total 144 hari pemantauan, 51% menunjukkan konsentrasi 2 hingga 14 kali lebih tinggi daripada normalnya kualitas udara ambien nasional 40 magnesium per meter kubik. Hari pengambilan sampel pada bulan Oktober yakni tanggal 19, 26, 28, dan 30 dan juga bulan November tanggal 6, 10, 13, 16, dan 17 memiliki konsentrasi yang sangat tinggi akibat pembakaran kerupuk di Diwali pada tanggal 19 Oktober 2017 dan periode kabut asap yang persisten karena membuka pembakaran residu pertanian di negara tetangga. Lalu pada bulan Desember dikaitkan dengan pembentukan partikel sekunder dan stagnasi pencemaran di dekat tanah. Lalu kondisi atmosfer yang membaik termasuk kelembapan relatif tinggi dan suhu rendah mempercepat pembentukan amonium klorida, amonium sulfat, amonium nitrat aerosol organik sekunder, dan kecepatan angin rendah sehingga mengurangi penyebaran polusi. Setelah itu peningkatkan konsentrasi partikular meter 2,5 yang selama musim hujan mungkin karena transportasi jarak jauh, massa udara dari Samudra Hindia dan bagian barat India. Meskipun konsentrasi partikulat meter 2,5 ditemukan sebagai yang tertinggi setelah musim hujan, konsentrasi logam jejak karsinogenik ini yang merupakan arsen, kronium, nikel, sadium, timbal, dan logam atau non-karsinogenik, vanadium, tembaga, seng, dan besi adalah 1,4 dan 1,8 kali lebih tinggi di musim dingin dibandingkan pasca monson. Viabilitas sel selain dipengaruhi oleh adanya polusi PM2,5 juga dipengaruhi oleh perubahan musim. Udara pasca musim hujan biasanya tercemar pembakaran biomasa pertanian sehingga formasi kabut sitokimia tinggi. Hal ini berarti beban aerosol sekunder pada musim dingin akan terakumulasi sehingga akan lebih berbahaya daripada musim hujan. Lalu yang terakhir adalah hasil akhir atau kesimpulan. Dari jurnal ini disimpulkan bahwa konsentrasi PM2,5 yang tinggi di Delhi berulang kali dinyatakan sangat berbahaya bagi kesehatan. Namun, kurangnya bukti epidemiologi dan toksikologi membuat ketidakpahaman masyarakat sekitar akan bahayanya tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa konsentrasi ambien PM2,5 paling tinggi pada musim dingin. Sitotoksitas yang cukup tinggi terkait ROS, IL-6 dan IL-8 juga terjadi pada musim dingin. Hal ini dikarenakan peningkatan jumlah logam karsinogenik dan non-karsinogenik pada musim tersebut. Selanjutnya, jurnal yang kedua dengan judul 4 Hexapanel Influential Adipogenic Differentiation and Hepatic Lipid Accumulation in Vitro
Dan untuk materi lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang direview adalah Jurnal Environmental Pollution yang ditulis oleh Zhen Dongsun, Huiming Chao, Qian S. Liu, Yong Liang, Heide Fiedler, Jiang Qingzhang, Guang Fangzhu, Wei Winqiang yang diterbitkan pada tahun 2021 dari Jurnal Environmental Pollution nomor 268 tahun 2021. Abstrak, 4-hexyphenol sebagai salah satu bahan kimia pengganggu endokrin potensial yang bertindak sebagai obesogen dengan mengganggu metabolisme lipid hati. Tujuannya, menguji dengan tes in vitro untuk mengetahui pengaruh bahan kimia 4-hexyphenol dalam mengganggu adipogenesis dan menyebabkan patologi lingkungan. Metode yang digunakan: uji viabilitas sel, uji Alamar Blue, eksperimen pemaparan, uji efek 4-hexyphenol, pewarnaan minyak merah O, pencucian sel, pengukuran trigliserida, ekstraksi hasil dan kesimpulan. 4-hexyphenol menginduksi diferensiasi adipogenik pediposit 3T3-Li dan meningkatkan akumulasi lipid seluler dalam sel HepG2. Manusia yang terpapar 4-hexyphenol berisiko memiliki kesehatan yang buruk dan obesitas karena gangguan metabolisme lipid yang terganggu. Selanjutnya yaitu jurnal yang berjudul Work-Related Stress, Physiopathological Mechanism, and the Influence of Environmental Genetic Factors. Jurnal ini ditulis oleh Emmanuel Cannizzaro, Tiziana Ramaki, Luigi Cirincione, dan Fulvio Plesia pada tahun 2019 dari Journal of Environmental Research and Public Health. Menurut penelitian, lingkungan memiliki peran dalam memengaruhi ekspresi gen untuk dapat mengontrol respons stres. Secara khusus, faktor genetik dapat memoderasi kepekaan jenis sel saraf tertentu dalam memediasi pencetakan lingkungan pada sistem biologis yang salah. Dalam beberapa tahun terakhir, jenis stres yang dialami tidak didominasi oleh sifat fisik melainkan psikososial. Krisis dari lingkungan luar ini menjadi salah satu pemicu stres yang mampu mendorong dampak negatif terhadap kesehatan pekerja dan populasi. Sehingga tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis mekanisme fisiopatologis terkait respons stres dan juga menganalisis hubungan antara faktor genetik dan epigenik dalam respons stres. Selanjutnya itu adalah metode apa sih yang para penulis itu gunakan dalam membuat jurnal ini. Nah, metodenya itu singkatnya mengidentifikasi lebih dari 1000 jurnal juga makalah terkait dengan mekanisme fisiopatologis pada respons stres. Nah, memang jadi penulis ini menargetkan pedoman berbasis bukti, ringkasan berbasis bukti, tinjauan sistematis, dan juga penelitian eksperimental terbaru tentang mekanisme fisiopatologis yang menggarisbawahi respons terhadap stres. Nah, lalu kata kunci yang digunakan diantaranya adalah stres yang berhubungan dengan pekerjaan, respons stres neuroendokrin atau stres dan sistem kekebalan, atau sumbu sitokin dan hipotalamus, hipofisis adrenal atau HPA seperti itu. Nah, melalui strategi ini, mereka itu telah mengidentifikasi lebih dari 1000 jurnal juga makalah dengan menggunakan dua sumber utama, yaitu PubMed dan juga Scopus. Nah, terkait dengan hasil dan pembahasan yang pertama adalah neurokimia, neuroendokrin, dan juga imunitas yang tinggi itu memunculkan respons terhadap stres. Nah, mengapa demikian? Jadi memang kontrol neuroendokrin dari respons stres itu ditandai dengan tingginya atau banyaknya neurokimia, neuroendokrin, dan juga modifikasi imun yang melibatkan berbagai sistem dan juga sirkuit neurologis serta regulasi gen. Nah, struktur otak itu sendiri yang terlibat dalam respons stres itu diantaranya ada korteks prefrontal, ada amigdala, terus ada sistem subtum hipokampus, dan inti adrenergik batang otak, dan lainnya. Nah, jadi hormon pelepasan kortikotropik atau GRH dan juga adrenalin atau AD adalah mediator otak utama dalam mengordinasikan respons stres.
Nah, lalu bagaimana hubungan sistem kekebalan tubuh dengan respon stres itu sendiri? Nah, jadi memang peran sistem kekebalan tubuh dalam respon stres ini sangat terkait dengan sistem saraf perifer, di mana keduanya itu merupakan bagian dari sirkuit biologis yang sepenuhnya terintegrasi, yang sinyalnya itu digunakan baik dalam pertukaran informasi antara elemen sistem yang sama dan untuk komunikasi antara ketiga sistem. Nah, sistem saraf pusat ini memodifikasi tanggapannya melalui mekanisme pengaturan sendiri dan juga sinyal yang datang dari SEN dan juga IS. Nah, untuk hasil dari pembahasan yang kedua adalah tekanan pekerjaan dan lingkungan dapat menyebabkan patologi organik dan gangguan perilaku yang berbanding terbalik dengan komponen genetiknya. Mengapa demikian? Nah, jadi memang peran faktor genetik dan epigenetik itu di beberapa penelitian telah dilaporkan nih, bahwa epigenetik itu merupakan faktor risiko timbulnya gangguan terkait stres ini. Kemungkinan bahwa tekanan pekerjaan lingkungan dapat menyebabkan patologi organik dan gangguan perilaku ini berbanding terbalik begitu dengan komponen genetiknya, di mana patologi dengan komponen genetik yang kuat dan dapat memanifestasikan dirinya sebagai respon terhadap stresor yang ringan ataupun sedang. Sedangkan stres yang intens, yang berkepanjangan, yang lama diperlukan untuk induksi patologi yang ditandai dengan penentuan genetik yang lebih rendah atau lebih sedikit gitu. Nah, berkaitan dengan hal itu dapat disimpulkan bahwa risiko psikososial dan non-spesifik yang bersamaan dengan risiko spesifik bertanggung jawab pada penyakit akibat kerja dan kelainan perilaku organik yang salah. Oke, untuk selanjutnya adalah jurnal yang berjudul Environmental Noise Stress Disturbs Commensal Microbiota, Hemostasis and Induced Oxygen Inflammation, and Eddy-like Neuropathology through Epithelial Barrier Disruption in the EOAD mouse model. Oke, untuk selanjutnya, jurnal yang direview adalah Journal of Neuroinflammation yang ditulis oleh Yumin Chi dan kawan-kawan yang diterbitkan pada tahun 2021 dengan kata kunci Environmental Noise. Dan flora usus dapat memperburuk penyakit Alzheimer. Sedangkan paparan kebisingan mempunyai efek merusak pada neomostatis dari sekat oksiinflamasi dalam usus dan otak. Penelitian ini juga berfokus pada kronisnya paparan kebisingan dan ekspresi berlebih yang memicu patologi. Dalam metode penelitian, jurnal ini melakukan percobaan pada hewan, kemudian melakukan pengaturan paparan kebisingan dan pengurutan gen 16S RNA di mikrobiota. Hasil dan kesimpulan dari jurnal ini adalah kelainan yang disebabkan oleh kebisingan jangka panjang pada otak berpotensi memperburuk neopatologi tahap presimptomatik. Selanjutnya, jurnal yang kelompok kami review adalah Jurnal Anti-Inflammatory Effect dan Pharmacological Study of Polygonum capitanum based on Neuropharmacology. Jurnal yang direview adalah jurnal mengenai Earth Environmental Science yang ditulis oleh Rong Zefang, Xiaofan Li, Juan Kong, Xiang Song, Yang Linding Zhang, De Gong Wang, Xiang Pei Wang, dan Hong Mei Wu yang diterbitkan pada tahun 2001 dengan kata kunci Environmental Pathology. Selanjutnya yaitu Polygonum capitatum. Polygonum capitatum sendiri yaitu rumput kering atau bagian atas tanah dari Polygonum capitatum Bach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa flavonoid memiliki efek inflamasi pada daun telinga pada mencrit. Pemberian ekstrak Polygonum capitatum yang berbeda akan memiliki efek penghambat yang berbeda terhadap inflamasi pada tikus, diantaranya yaitu injeksi intravena yang memiliki efek terbaik. Kemampuan antiinflamasi ekstrak Polygonum capitatum tersebut terhadap pembengkakan daun telinga yang diinduksi oleh Excellent pada tikus dan mengeksplorasi mekanisme aksi antiinflamasi dengan metode farmakologi jaringan. Selanjutnya yaitu metode penelitian pada Polygonum capitatum. Yang pertama ada pembentukan komposisi kimia, yang kedua ada screening bahan aktif, yang ketiga ada pemilihan dan penetapan target, yang keempat ada pembangunan jaringan PPI, yang kelima ada GO dan analisis pengayaan KIGG, yang keenam ada jalur antiinflamasi Polygonum capitatum, yang ketujuh ada materi percobaan, yang kedelapan ada metode eksperimental. Selanjutnya,
Dari metode penelitian yang telah dilakukan memberikan hasil akhir sebagai berikut. Yang pertama, flavonoid memiliki efek antiinflamasi pada inflamasi daun telinga mencit. Yang kedua, quercetin dan camphorol memiliki efek penghambatan terhadap inflamasi. Hasil yang ketiga, pemberian ekstrak Polygonum capitatum yang berbeda yaitu dengan GVHD dan injeksi intravena memiliki efek penghambatan yang berbeda terhadap inflamasi pada tikus. Di antaranya, injeksi intravena memiliki efek yang terbaik. Next. Dari 5 jurnal yang telah kelompok kami review, dapat diambil kesimpulan bahwa patologi lingkungan memberikan dampak yang berbeda-beda pada tubuh manusia. Dampak yang disebabkan karena adanya faktor fisik, faktor ergonomik, faktor kimia, dan faktor psikologikal tertera pada jurnal-jurnal yang kami review, di mana beberapa jurnal memiliki dampak dengan cakupan luas atau dampak dengan cakupan sempit. Kelimanya memaparkan bahwa apabila suatu substansi dari lingkungan dan diri manusia menyebabkan perubahan fungsi sel atau fungsi kerja dari jaringan tubuh manusia, faktor-faktor di atas juga memiliki kemungkinan untuk memperburuk kerja organ manusia maupun menimbulkan penyakit-penyakit lain. Next. Selanjutnya, dari kelima jurnal tadi memiliki teknik pengumpulan sebagai berikut. Seperti yang terlihat pada PPT, untuk jurnal 1, jurnal 2, dan jurnal 5 memiliki teknis pengumpulan yang sama, yaitu diambil dari Remotex UNER, lalu mencari di database, Scopus, lalu Environmental Pathology, mencari jurnal yang diterbitkan pada tahun 2021, lalu mencari yang di bagian Environmental Science Browse. Lalu ada jurnal yang berbeda, yaitu pada jurnal yang ketiga, itu mencari di ResearchGate, lalu mencari Journal of Environmental and Public Health, dan jurnal yang diterbitkan pada tahun 2019. Lalu untuk jurnal yang keempat, yaitu dicari di Remotex UNER, lalu mencari di Scopus. Untuk keywordsnya memakai Environmental Pathology, mencari jurnal yang diterbitkan pada tahun 2021. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum.